Halo, Ari. Kenalkan, saya GM baru di sini. Mari Pak, langsung ke atas aja Oh, Pak. iya. Kenalkan, saya Ming. Saya GM baru di sini ya. Oh, iya Pak. Saya GM baru. Ya, saya ke atas dulu ya. Oh iya Pak. Kasih tahu sama semuanya bahwa di sini ada GM baru. Siap Pak. Ming. Makasih ya. Siap. Mas, kenalkan, Ming. Saya GM baru di sini ya. Saya GM baru di sini ya. Siap, Pak. Nah, kasih tahu sama semuanya. Dek, kenalkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya GM baru. Kasih tahu semua. Ya. Oke. Selamat bergabung. Iya, makasih. Ya. Oke. Ya. Ya. Halo? Yang 5 kontainer nggak bisa jalan. Kenapa? Covid. Apa urusannya Covid dengan 5 kontainer? Harus berangkat. Sebentar. Gimana? Saya juga harus turun. Buat apa ada kamu? Bereskan. Ada apa? Basuki. Saya GM baru. Basuki? Ngarang, Basuki udah meninggal. Iya mesti. Oh, Pak Basuki Sujoyo. Saya Ming. Ya. Dan GM baru. Enggak, udah lama. Ya, hati-hati ya. Ya, semua ambil alih. Silakan. Ambil alih. Enggak. Terima kasih. Ampun. Terima kasih udah mampir. Siap, komandan, kembali lagi di podcast komedi bersama saya Johnny SKL di sini di Kobas Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu senior saya, dia mentor saya juga, Bapak Miing Bagito. Iya, halo Pak. Iya, apa kabar Bang? Iya. Apa kabar, brother? Apa kabar, brother? Long time no see. Long time no see, kangen saya. Johnny SKL, anak Surabaya paling lucu tahun berapa tuh, Tahun Johnny? berapa ya? 2005 ya? 2005. 2005. Gak berasa ya? Iya. Udah mulai keriput. Keriput boleh. Yang Makanya John, ya Pak. aku nasehatin sama istriku. Gimana? Istriku alhamdulillah cantik. Aha. Kamu dapat laki-laki yang ganteng dengan yang jelek kayak aku, kamu lebih baik dapat yang jelek. Sebab apa? Kenapa? Kalau yang ganteng dari muda, begitu dia hidupnya rumah tangganya udah tua, udah Iya, lama, iya. dia kecewa. Oh ternyata laki gue jelek juga udah tua. Iya. Tapi kalau yang jelek dari awal, tuanya jelek, nggak kecewa karena udah biasa. Udah terbiasa. Iya. Kalau ganteng itu bisa menyusut. Nah. Tapi kalau tua itu aset yang terus stagnan. Betul. Jelek terus. Kalau yang jelek itu awetnya konsisten. Iya betul. Jelek itu konsisten ya Pan. Kalau bahasa Arabnya istiqomah. Istiqomah. Bener. Jadi buat netizen di sini yang merasa jelek, jangan pernah takut mendekati wanita. Jangan. Karena yang harusnya takut adalah wanita Anda. Iya betul. Dia yang takut wanitanya. Kayak sahabat saya Johnny dari dulu, dari zaman muda tahun 2005-an Iya. itu. Memang you kan orang yang sangat percaya diri. Oh, emang saya pede. Iya, dia bilang hidungnya nggak mancung, dia bilang mancung. Ya, bedanya tipis antara pede dan mengingkari kenyataan. Aduh, luar biasa. Ming, sehat Pak Ming? Saya sehat Sehat ya, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Baru Luar biasa. 2 bulan lalu lepas saya kena operasi empedu ya? kantong empedu empedu. diangkat karena udah kotor, banyak batu segala macam. Tapi udah sehat kembali ya. Alhamdulillah. Cuman batunya tuh sedikit. Kalau banyak saya jual ke Adikarya mungkin lah untuk batu. kecor untuk beton. Campur semen. Jadi pondasi dong. Iya. Aduh. Gimana John? Gimana? Pak Ming, sekarang kegiatannya apa nih? Kegiatan rutin sih biasa bangun tidur, Aku terus mandi. Tidak lupa. Dan cuman yang memang sekarang John, iya, kalau dulu iya. kan dengan anak 5 rame di rumah waktu kita muda. Sekarang tinggal berdua John. Oh iya. Anak udah gede semua. Udah gede semua ya. Terus tinggal berdua ngapain aja tuh? Ya ngapa-ngapain juga mungkin udah nggak banyak kekuatan. Tapi enggak. Artinya kalau kegiatan saya masih tetap. Saya sekarang
kembali ke dunia pendidikan. Saya menjadi direktur komunikasi di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Oke. Kemudian juga saya salah satu direktur Iwa TV, di mana Iwa TV itu adalah TV untuk khusus properti. Oh, oke. Dan PT Iwa itu adalah juga konsultan property management. Konsultan property management. Jadi saya kembali ke habitat Kembali ke sebagai habitat. orang properti. Luar biasa. Saya juga kembali ke habitat orang IT. Ya, orang IT. IT di jalan ya. Jadi gini, jadi kita ini kemarin menjadi pelawak itu adalah karena naluri kita memang seniman. Betul. Dan itu tidak pernah pensiun. Sampai kapanpun saya pelawak. Betul Pak, betul. Entah yang mana yang mampir. Apakah saya mampir jadi pelawak atau mampir menjadi misalnya kemarin jadi anggota DPR. Ya. Saya kira itu adalah terminal-terminal. Betul. Jadi perjalanan yang panjang sampai akhir hayat pun saya ingin dikenal sebagai penghibur aja. Bahwa sekarang kita jadi direktur komunikasi, jadi direktur properti atau apapun gitu, atau kemarin jadi anggota DPR, itu adalah terminal untuk transit. Iya. Pencapaian dalam kehidupan. Betul. Itu proses Iya. yang harus kita capai, lalui. Jadi tempat mampir aja. Tempat mampir, betul. Sebab di dunia juga kan tempat mampir. Benar. Sebentar. Benar. Iya. Kita mampir sih ya di sini. Betul. Mampir. Karena terminalnya bukan di sini nanti. Ini cuma transit gitu ya, Pak ya. Transit. Oke. Banyak nih netizen yang kemarin ketika saya ngomong mau podcast sama Pak Miing gitu. Wah, pada kangen Terima tuh kasih nanya. untuk semua netizen Iya. yang yang pemerhati channelnya Bung Joni. Iya, luar biasa. Banyak Banyak sahabat saya lama. Iya. Tadi saya baca juga di Sudah baca? itunya dia itu Twitter ya, apa itu? Di apa? Di Instagram ada, di kita ada di YouTube Banyak channel. yang tanya dan sebagainya. Banyak. Nah, sebenarnya ada sesuatu yang netizen penasaran dan belum terungkap. Iya. Nama aslinya Pak Miing ini adalah Deddy Gumelar. Iya, itu bagus Deddy Itu Gumelar. bagus Deddy Gumelar. Bagus namanya. Tapi kok jadi Miing gitu gimana ya? John Bagito itu Iya. dibentuk tahun 78. 78. Oke. Lalu kita seperti kalian dulu waktu muda juga kita mengais-ngais mencoba menjajakan karir itu lewat panggung ke panggung. Oke. Ngamen di Ngamen ya, Cina. nightclub, di Taman Impian Jaya Ancol. Iya. Ibu kandung Bagito termasuknya Pasar Seni. Oh, Ancol. oke. Ancol. Dari Iya, panggung iya. ke panggung muter. Kemudian mampir di radio tahun 84 ya. Wow. 84, 12 tahun kurang lebih kami di radio. Nah di radio itu kan kita kalau ngelawak nggak ada penonton, John. 3 orang harus menghabiskan durasi 2 jam. Kebayang nggak? Wow. Iya sih 2 jam satu program ya Satu itu. program Iya, 2 jam. iya. Namanya Opor Ayam. Obrolan pos ronda anak muda yang ambisi. Bagus tuh. Opor ayam, obrolan pos ronda anak muda yang ambisi. Catat bagus tuh. Jadi ngobrolnya di pos ronda. Iya. Saya jadi RT, Didin jadi Hansip, Unang jadi kadang jadi maling, jadi apa gitu lah. Oke. Peran-peran. Nah karena untuk menghabiskan durasi 2 jam itu tidak cukup hanya bertiga. Oh. Akhirnya saya double casting Double istilahnya. cast, iya. Jadi saya pada saat itu peran saya Didin, Unang, saya jadi selalu jadi orang Betawi tukang sayur. Kan kalau penonton Bagito di era 84 sampai dengan tahun 98-an tahu banget bagaimana Mi ngomong Betawi yang memanggil ibunya aja Ibunda. Ibunda. Nah, Iya. Ibunda. Dan dia bahasa Indonesia baku, Iya. bahasa Indonesia tinggi ya. Wah, jangan demikian kepada aku gitu. Iya. So IYD gitu ya. Iya, Ingat saya. Iya. Ya, kata Ibunda Mi tidak boleh nakal main pun. Wah. Jadi itu untuk bisa mencukupi durasi 2 jam itu John, maka kita harus double casting peran. ya. Nah, si Miing ini, Dedi ini harus menjadi tukang sayur orang Betawi. Kata Didin, Ded, kalau lu jadi tukang sayur namanya Dedi Gumelar kan kebagusan namanya. Nama iya. Terus Kejomplang sama pikulan. kejomplang. Sementara kalau lagi acting di radio tuh kita jadi gini. Keuntungannya kita dilahirkan di radio, dibesarkan di radio adalah sebuah media, mix media namanya. Mix media. Yang betul-betul memiliki kekuatan imajinatif. Jadi kalau misalnya, mohon maaf teman-teman Sri Mulat dulu siaran di radio misalnya. Iya. Bu, ini kopinya simpan di mana? Di sini tuh Nggak kelihatan. Harus di mata, Harus disebut. iya, gitu. iya. Kalau di panggung kan lucu, di sini di hidung gitu kelihatan. Gitu. Itu istilahnya kalau saya pernah dengar namanya theater of mind. Ya, Iya kan. theater of mind adalah bagaimana membangun imajinasi. Iya. Imajinasi pendengar atau penonton. Anda bayangkan dong kalau sayur dari jauh suara saya tarik.
sayur, daun pisang, daun singkong, nangka muda, kangkung, parabola. Jualannya kayak gitu. Tiba-tiba namanya Deddy Gumelar gitu. Siapa bang namanya? Nah itu John, dilalahnya kalau orang Jawa bilang. Delalah. Didin bilang, bang, abang sudah selalu kesini jualan. Iya. Gua mau tanya nih, mana tuh Pak Mumun? Kenapa emang? Kenapa? Bilang nama dia. Dia ngutang sayur 24 semester kagak bayar. Kayak gitu. Dari situ. Tiba-tiba zaman dulu pager kan. Tweet. Wih, tukang sayur pakai pager. Dilihat. Waduh. Ini jalan salak nih. Jalan salak, pesan 5 kangkung. Udah kayak gosen zaman sekarang. Kita udah duluan. Waduh, jangan-jangan time traveler ya ini ya. Dulu kan ada zaman dokter atau kita dulu artis pakai pager. Kalau ada produser manggil atau order manggil pakai pager. Itu udah mewah banget. Nggak semua pelawak pakai loh. Nggak ada. Telepon operator dulu kan ya. Iya, ingat saya. Pesankan. Gitu. Nah, udah gitu kata Didin, bang, abang udah tiap hari jualan ke sini, siapa sih namanya? Itu betul-betul saya tidak pernah mikir untuk 2 kali berpikir. Spontan. Nama abang siapa? Miing. Itu disebutkan dan jadi duit. Spontanitas itu ya ngomong Miing ya. Miing tuh, karena gini, otak saya jalan gini. Kalau orang Betawi nggak jauh dari Mamat, Udin, misalnya gitu kan. Mamat, Udin. Kok udah banyak banget Pak. Rasanya Miing hampir jarang disebut dibanding Mamat, Udin dan sebagainya gitu. Nah, dari situlah. Jadi tukang sayur Miing, jadi Pak RT-nya dia suaranya diberatkan. Kalau suaranya Miing yang tadi, yang cempreng tadi, yang cempreng tadi ya. Sayur. Gitu, gitu. Jadi mendadak tiba-tiba kepikir dinasti Miing gitu ya. Itu Miing. Ada restorannya juga. Ada. Itu orang banyak nyangka punya bapak ya. Bukan. Gue cuma komisaris. Saya peserta pasif. Bukan saham. Gitu, luar biasa. Jadi nama Miing itu muncul dengan begitu saja akibat dari peran yang harus kita menghabiskan durasi 2 jam, otomatis saya jadi Miing. Kadang saya jadi orang Tegal, namanya Tugiri, Banyumasan. Jadi sebenarnya banyak nih nama panggungnya ya. Bukan panggung, di radio. Di radio maksudnya ya. Karena perlu dulu slang Batak, maka saya jadi Tigor gitu loh. Kadang ada jadi perempuan. Anak Jakarta yang sekolah SMP-nya tahun 84, 85 gitu atau SMA-nya itu pasti mereka tahu tokoh-tokoh yang kalau saya sebutkan tadi ada Tigor, ada Tugirin, ada Miing, ada Dedi, ada Ina, perempuan. Perempuan yang lenjeh betul gitu. Gitu. Ini netizen kalau ada yang ingat ngikutin itu di radio ya, komen di bawah ya. Masih ingat nggak? Luar biasa. Gitu. Tapi itu dulu kan tiba-tiba aja keingin jadi komedi nggak sih? Kayak Unang tuh kan dulu ada dokter apa ya? Unang? Dokter Kumar. Jadi orang India Unang. Lalu jadi Kardiman orang Jawa. Yang preman Jawa itu. Jadi gitu. Jadi Unang juga gitu. Jadi satu tokoh itu memiliki banyak nama. Iya. Ya kan? Hanya Unang dan Didin. Dan saya. Didin enggak? Didin tetap. Didin bagian pemancing aja. Iya. Bagian yang ngatur-ngatur. Aduh, lawak grup yang idola saya memang dulu itu Warkop Bagito. Luar biasa memang. Tapi dulu itu sempat tercetus enggak sih? Gua sama Didin sama Unang pengen jadi pelawak itu kenapa sih? Enggak ya? Enggak sama sekali. Sama sekali ya. Saya dari Banten tahun 9. Tahun 74 saya udah di Jakarta. Lulus SMP dari Jakarta, di Banten. Masuk ke Jakarta, suruhnya jadi insinyur, masuk ke teknik. Backgroundnya teknik sipil. Jadi maunya masuk bapaknya. Cuman kan orang tua zaman dulu kalau ada anak sekolah teknik jadi insinyur atau jadi sarjana hukum mungkin atau jadi dokter, belum tentu anaknya yang kepengen loh. Karena orang tuanya pengen punya anak dokter. Sampai sekarang loh kayak gitu masih loh. ada. Apalagi zaman dulu John, zaman angkatan saya, bahwa kalau orang udah sekolah itu harus masuk PNS. Karena kalau zaman Belanda itu kan PNS atau ambtenaar itu adalah warga negara kelas 1. Nggak ada saudagar pedagang nggak. Kalau sekarang anak sekarang mau jadi apa nih? Mau jadi YouTuber. Iya. Sekarang begitu ya. Saya mau jadi content creator. Iya. Sampai kemarin saya ketemu di Karawang ada nenek-nenek umur 80-an gitu. Nek, cita-cita sebetulnya dulu mau jadi apa sih, Nek? Mau jadi YouTuber. Jadi YouTuber tapi udah Kalau gitu nenek sama dong mas saya juga. Saya cita-cita ingin jadi penyanyi cilik, cuma udah kelewatan umurnya, nggak bisa mundur. Cita-cita Pak menang pilkacil. Gitu. Gak ada John cita-cita mau jadi pelawak, gak ada. Ya? Didin Mahkamah Agung.
pegawai negeri. Luar biasa. Saya pernah di DKI, di pemerintah juga. Kita keluar, jadi penyiar radio tahun 79 di Radio Prambors dulu. Lalu ke Radio SK tahun 84 itu. Jadi sebenarnya itu adalah jalan hidup aja mengarahkan ke situ gitu Pak Ming. Iya, betul. Iya kan? Jadi tidak selalu linier dengan latar belakang pendidikan kita. Tidak selalu linier. Ha. Dan itulah proses yang harus dilakukan oleh kita. Oh. Sadar tidak sadar bahwa itu sebuah bentuk dari proses pencapaian seseorang. Iya, achievement. Achievement. Luar biasa Right. memang. Achievement. Tapi sekarang Pak Ming memang kalau saya nggak salah dengar nih ya, Bagito pernah diundang ngelawak sampai ke Amerika ya? Ya, dua Bener kali ya? kita Dua bangun. kali ya? Dua kali. Ini dia achievement Di- luar biasa. Kemana itu ya? Los Angeles, Los Angeles, ha? San Francisco, Boston, New York, Washington. Keren tuh. Di Los Angeles itu ketua panitianya Mas Agus Sudikatmono yang sekarang punya Net TV itu. Yang menarik Hah? di Boston itu kita manggung di salah satu aula university di sana. Ketua panitianya Agus Gumiwang yang Menteri Perindustrian, yang nontonnya Menteri Pariwisata Wisnu Tama. Salah satunya. iya. Masih pakai celana pendek, seragam militer di sekolah, dia nonton kita. Ya gitu. ampun, di sana pasalnya Di situ. masih pakai celana pendek. Iya. Emang seragam celana Emang pendek. seragamnya ya. Nonton di sana Nonton luar biasa. pas kita ada di sana gitu. Jadi Wow. 2 kali kita. Dan ada yang menarik lagi ketika kita manggung kedua kali di New York, itu ada Edo Kodologit. Edo masih baru-baru Asia Bagus kalau nggak salah. Ada Ruth Sahanaya, ada Erwin Gutawa. Wow. Erwin sama Bagito. Jadi Erwin Gutawa ajak istrinya lagi hamil besar dan dalam perutnya itu namanya Gita Gutawa. Kita udah bangun di New York, Gita Gutawa masih dalam perut. Kita masih dalam perut. Bagito udah di New York, luar biasa. Itu argumen luar biasa. Tapi pada zaman itu memang adalah kejayaan daripada Lawak Group, betul ya? Betul, grup. Ya, nah, ketika Lawak Group di situ, saya lihat TV aja, aduh, aku pingin kayak gitu sampai gitu loh, Pak. Karena gini, kalau grup itu dulu terkesan memang berangkat dari tradisi. Dari tradisi ya. Suka tidak suka memang sejarah pelawak Indonesia mungkin ada. Jadi stand up comedy buat kaum milenial, buat kalian ya guys semuanya guys itu. Guys and girls. Itu stand up comedy bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Pak Basio Oh iya, Pak Basi. Yogyakarta itu Lawak- stand up comedy lawak sendiri. tunggal itu ya. Lalu Mas Junaidi Yogyakarta. Itu lawak tunggal Gitu. juga. Mas Heri Koko Jawa Timur juga Mas Heri tunggal. Koko. Iya. Kemudian di Indonesia ada Mas Pepeng. Oh iya. Ada Rahmana. Iya, Ada iya. Nurul Komar, itu juga stand up. Ada Atet Zakaria, Luar itu stand biasa. up. Pelawak tunggal namanya. Lawak tunggal. Memang tidak pakai istilah Inggris karena dulu orang Indonesia lebih mencintai bahasanya sih ya. Pelawak Betul. tunggal. Zaman dulu. Gitu. Sekarang ada ke barat-baratan gitu. Influence dari budaya sono. Influence, Iya. stand up comedy. Jadi Wah. bukan suatu yang baru. Tapi endurance-nya mereka lebih lama, lebih tahan lama. Betul. Sekarang kan 5-10 menit aja udah. Udah geleang ya kan? Nah, gitu. Lama gak ada penonton saya ngeleang. Iya, Iya kan? gitu. Apalagi era pandemi. Apalagi nggak dibayar. Nah, Berarti itu. lebih geleng. Oh itu pasti ngeleang lagi tuh. Apalagi dibayar nasi kotak. Pusing. Oke, netizen ini banyak sekali yang pertanyaan. Langsung kita baca aja pertanyaan dari netizen ya. Ini adalah pertanyaan yang pertama buat Pak Miing. Tampilkan. Dari Agus 87 ini menang dapat buku ya. Selamat Pak Agus. Pertanyaannya simpel aja. Bagaimana cara mempertahankan kekompakan Bagito Group selama ini? Matur suwun, sukses dan sehat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa saya sama Didin tuh adik kakak. Iya. Banyak yang Didin nggak tuh tahu. 2 tahun di bawah saya, Unang di bawah 2 tahun di bawah Didin. Oke. Unang itu adik kelasnya Didin di SMA. Adik kelas. Iya. Kalau cara pertama ada orang, kok bisa ya sama kakak adik bisa ngelawak bareng? Ditanya gitu, Iya. dia bilang heran, dia bilang, saya yang bingung dengan pertanyaan bapak, kenapa? Kok dibilang kok bisa ya sama adik gitu bisa loh. Kalau sama adik aja nggak akur gimana sama orang lain? Betul Kakak adik gitu. sama adik, kalau sama adik aja kita nggak bisa kerja sama, Apalagi gimana sama orang lain gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya memang itu kekeluargaan memang. Itu bukan nepotisme. Bukan. Karena agar gini, saya dititipi oleh orang tua saya, bimbinglah adikmu. Kalau mau kita pengawasan melekat Iya, gitu ya iya, kan, iya. waskat gitu. Waskat ya. Lu hidup dalam dunia yang tidak jauh dari gue. Iya, betul. Gitu. Supaya gue bisa ngawasin lu. Kalau Didin kegiatannya sendiri, saya sendiri. Kalau dia narkoba gimana? Gue kan diminta tanggung jawab sama orang tua di Betul, Jakarta. betul. Dan di Jakarta kita berdua gitu. Nah jadi untuk itulah saya bimbing. Wow. Soal kekompakan, Iya. menurut saya kuncinya tidak ada yang mulia dalam konteks apapun. Karena pertama manusia tidak dibekali oleh Tuhan untuk sombong. Nggak punya bekal sama Nggak sekali. punya, iya. Nggak pantas banget. Enggak pantas.
Joni punya rumah berapa? 17. Mhm. Belum cukup untuk sombong. Betul. Punya rumah mobil 28 belum cukup untuk sombong. Betul. Karena yang lebih kaya maha kaya lagi. Iya, di atas Jadi manusia itu. Hah. Jadi tidak ada kemuliaan bagi seseorang kecuali dia rendah hati. Betul. Nah, kalau semuanya rendah hati ketiga orang ini bahwa Unang merasa tanpa Didin bukan siapa-siapa, Didin tanpa Miing bukan siapa-siapa, dan Miing tanpa Unang siapa-siapa, insya Allah akan baik-baik saja. Itu dia. Yang ada kan biasanya ego seniman itu. Kalau nggak ada gue, nggak lucu nih grup lawan. Nah, kalau udah ada Saat gitu itu juga dia bubar. bubar. Iya. Jangan pernah merasa paling penting atau paling segalanya. Betul. Stay humble ya. Ya, Luar karena biasa. bukan apa-apa. Kita tidak mungkin lepas atas kebutuhan terhadap orang lain. Betul, Pak. Gitu. Betul. Kalau Joni bisa bikin baju, menjahit pakaian, bikin hem, Anda nggak bisa bikin kancing, bro. Iya. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Kita butuh orang lain untuk Butuh orang lain untuk bikin kancingnya. Iya. Anda tidak bisa membuat benang. Betul nggak, bro? Betul. Bahkan Setuju. Anda tidak bisa membuat kainnya, hanya Anda tukang jahit. Iya, mantap. Pertanyaan kedua, Wahyu Yoga 16. Wah, Ming Bagito udah lama nggak tampak di layar kaca Indonesia. Kesibukan apa yang beliau geluti saat ini? Dengar-dengar dari berita habis operasi batu empedu kalau nggak salah. Gimana kondisinya Pak Miing? Sehat aja, semoga sudah pulih. Amin, mantap selalu. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Agus. Perhatiannya saya sudah pulih kembali. Amin. Namun sekarang hidup tanpa kantong empedu. Oke, Tinggal jaga makanan. jaga makan ya. Saya bilang inilah jejak-jejak memang. Kalau Allah atau Tuhan nanti menciptakan bahwa kita harus mati, itu jalan matinya udah diciptakan duluan. Wasilahnya ada. Wasilahnya Walaupun belum tentu karena mati saya karena empedu kan. Betul. Ya, Alhamdulillah saya sehat. Sehat Dan aja saya ya. sudah lama tidak masuk TV karena memang TV tidak suka sama orang yang udah tua. Karena nggak tahu. Looknya nggak oke. Looknya nggak. Dan agak susah bilang guys gitu kan susah. Iya. Masuk YouTube aja Pak. Kita biasa mengenal teman atau sobat. Sobat, friend, kawan. Friend. Ya, oke. Berikutnya dari Taysiri, ini namanya susah amat tuh ya. Tayar Zinta 92 menurut Pak Miing apa arti pemimpin dan jabatan? Kenapa mau terjun ke politik? Sehat selalu. Ya. Kalau pemimpin dan jabatan, pemimpin itu adalah imam sebetulnya. Imam. Atau nakhoda. Atau masinis lokomotif dan Masinis. sebagainya. Di depan. Tapi fungsinya bukan seperti yang di dalam fakta kenyataan sekarang. Pemimpin itu harusnya ngurusin orang banyak. Iya. Sekarang malah diurusin orang banyak gitu. Oh, iya. Yang ngurusinnya banyak banget Ngurusin ini kan. banyak banget. Pada dasarnya inti kepemimpinan adalah pelayanan. Nah, jadi the good leader is the good server. Good leader is a good server. Ngurusin orang banyak terutama yang gemuk-gemuk ya dikurusin. Nah, oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan tadi yang menang buku lagi. Kenapa mau terjun ke politik Oh ya? iya itu. Politik Kenapa? bukan sasaran lapangan pekerjaan. Banyak orang juga nyinyir sama saya gitu, John. Wah, Miing udah nggak laku terjun ke politik. Bukan itu. Itu sebuah proses pencapaian harus kita capai, kita coba. Iya, Dan di situ pengabdian. Saya bilang, saya lebih banyak bermanfaat secara apapun, terutama materi untuk orang. Iya. Bisa gini, berapa ribu orang yang saya tanda tangi dengan kekuasaan itu melahirkan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Iya. Berapa lokal kelas, kebetulan saya komisi 10 dulu. Komisi 10 ya. Bidang pendidikan. Berapa lokal yang kita kirim ke daerah pemilihan kita? Lebih dari 1.600 saya kirim satu kabupaten. Kali 90 juta, berapa miliar yang kita tanda tangan untuk diberikan ke daerah kita. Bayangkan. Iya. Kalau saya tanpa kekuasaan, nggak mungkin saya bisa dianggap sama pemerintah. Betul. Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya. Betul. Saya minta dibangunkan sekolah di daerah yang terpojok di sana di ujung kulon misalnya. Nggak bisa. Siapa loh? Iya. Karena kita adalah fungsinya sebagai salah satu fungsi dari DPR adalah budgeting yang membahas anggaran. Maka kita punya kewenangan untuk paling tidak tolong di sana ada yang butuhkan. Pemerintah yang urus, kita tidak urus. Tapi tolong disampaikan ke sana. Kita bisa lebih berguna bagi orang lain. Bagi orang lain. Jadi terjun ke politik sebenarnya politik hanya sebagai sebuah kendaraan untuk mencapai kekuasaan untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam konteks politik adalah orang bodoh jadi cerdas, orang miskin jadi sejahtera. Itu gunanya politik. Iya. Oke, itu dia ya. Wahyu bagus. Bagaimana Pak mempertahankan nama di entertain Pak? Karena menurut saya banyak entertain umurnya hanya singkat. Umur apaan? Usia karir mungkin. Usia karir mungkin ya. Ya, usia karir. Ya saya yang tadi bilang pertama, saya banyak loh pengaduan dari masyarakat ketemu saya itu, Pak Pot, enggak silakan. Nggak, Pak, jujur aja saya kaget loh lihat Pak Miing kan Bapak pejabat waktu itu masih di DPR. Ada orang betul. Ada loh pelak-pelak yang diajak foto aja mau tutup pakai sapu tangan sombong. Buat apa dia terkenal kalau dia nggak mau diketahui orang? Tempat terus kita minta foto aja dia nggak mau takut gitu.
Saya bilang enggak. Jadi kalau tadi pertanyaannya dari dari Mas Wahyu ini, Ya. konsep yang tadi Hmm. yaitu rendah hati itu menjadi penting gitu Betul. untuk mempertahankan nama baik. Betul. Karena gini, image atau citra diri kita, Iya. citra kelompok kita, citra karir kita hanya akan bisa terbangun karena kita punya reputasi baik. Wah, itu. Apa itu reputasi? Reputasi ya bagaimana pencapaian nama baiknya itu. Dan reputasi tidak mungkin tercapai tanpa performance yang baik. What Itu is dia. kind of performance? Kalau orang sana bilang, apa sih gitu? Performance itu Anda itu apa? penampilan kita bukan karena bajunya mahal, lalu branding, lalu kayak artis sekarang pamer garasi mobil mewah. Bukan itu. Ya, itu. Bukan itu. Iya. Performance adalah bagaimana tampilan diri, personality. Kepribadian itu akan tercermin dari apa yang dilihat orang, betul kan? Iya. Kepribadiannya, tampilnya dia, misalnya kalau dia janji benar, janji tepat, kalau bicara dia benar, lalu dia tidak. Kalau saya pernah jadi pejabat di DPR, tidak pernah merugikan masyarakat dengan korupsi atau apapun. Itu yang penting. Itu performance. Iya. Maka kalau performance itu baik, maka reputasinya baik. Kalau reputasinya baik, maka image-nya jadi Wah, baik. itu. Nah, itu Luar yang disebut dengan biasa. namanya panjang. Panjang gitu. tadi. Mungkin secara ekonomi tidak kaya, Iya. tapi hidupnya lebih tentram. Tapi hidupnya lebih tentram. Iya. Daerahnya Aji, pagi bosku Raja. Kok Raja IT coba kasih pertanyaan. Oke, kami ini. Kang Ming pernah jadi anggota dewan. Coba sumbangsi apa yang berbentuk UU yang pernah diusulkan Kang Miing. Nah, sudah sukses terrealisasi. Yang kedua, pernah show bareng lagi nggak sih grup Bagitonya? Wah, Nah, oke. ini nih. Saya kira saya tidak menyalahkan pemerintah kalau mereka juga tidak tahu saya bekerja di DPR seperti apa. Mungkin juga orang karena gini, tingkat kepercayaan terhadap sebuah lembaga seperti parlemen itu kan tidak tinggi. Betul. Kalau boleh tidak dibilang rendah, tapi juga tidak Tapi tinggi. tidak tinggi, iya. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa semua anggota DPR zaman saya tahun 2009-2014, Iya. brengsek semua, enggak juga. Saya akan menolak. Oke. Gitu. Oke. Mungkin ada sekian persen ada. Mungkin mudah-mudahan saya ada di bagian yang persen yang terkecil itu. Kalau tadi pertanyaannya, pertama jelas saya bukan hanya panja atau panitia kerja, tapi saya ada panitia kecil. Oke. Yang dari 51 orang itu hanya mengerucut menjadi 7 orang. Misalnya. Ya. Nah, itu saya di antaranya. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 yang kemarin ramai dibicarakan tentang cagar budaya. Iya, Yang iya. kejaksaan kebakaran ngomong cagar budaya gitu kan. Nah, ingat ya. itu saya ikut menyusun undang-undang itu satu. Tuh, ya. Oke. Yang kedua, undang-undang perbukuan. Undang-undang pendidikan tinggi. Dikti, saya ikut Oke. menjadi panjanya. Undang-undang pendidikan kedokteran. Yang terakhir undang-undang kebudayaan, tapi saya keburu habis masa jabatan, sekarang menjadi undang-undang pemajuan kebudayaan. Oke. Jadi kurang lebih saya ikut menggarap 4 undang-undang. 4 undang-undang ya. Persoalan terimplementasi itu sudah bukan ranah kita, apalagi udah pensiun. Oke. Itu ranahnya pemerintah, bagaimana pemerintah mensosialisasikan pada publik bahwa undang-undang ini sudah hadir. Oke, gitu. tapi ikut dalam perumusan Saya ikut dalam undang-undang perumusan, tersebut. penyusunan, pembahasan. Iya. Terus Nah, ini apa nah? Yang Menjadi mana? pebisnis di kalangan kaum milenial. Bagaimana menurut Anda? Oh ya, Mbak Dian, Iya. Anda mungkin sekarang lahir hidup di Kayaknya era. Mas deh nih. Oh, laki. Kok itu Dian? Iya, makanya namanya Dian tapi fotonya begitu. Oh nggak apa-apa. Ya udah. Banyak orang namanya juga Dian, walaupun belum pernah dengar laki-laki namanya Tuti. Metu titik. Ya. Ya. Jadi apa namanya di bisnis di era milenial. Milenial. Ya. Di era milenial itu kebetulan mereka ditakdirkan lahir pada era revolusi digital. Iya. Digital ini sebuah keniscayaan yang harus kita ikut di dalamnya. Suka atau tidak suka, Mau lambat nggak atau mau nggak mau. Kalau tidak tergilas dengan Betul. zaman itu. Betul. Sebab tidak pernah menyangka kita bahwa ketika kita cuma duduk doang lalu kita tek pencet, tiba-tiba taksi yang kita pesan sudah ada di depan rumah tidak lebih dari 5 menit. Oke. Lalu kita tiba-tiba kita lapar akan tertutup karena ada makanan Datang. Iya. dengan mudah. Dengan Gitu mudah, kan? ya. Kita bisa pergi ke rumah, bisa ngontrol rumah lewat handphone, Wah, lewat iya. seluler, matikan lampu, matikan AC dan sebagainya, Smart home. Iya. smart home dan sebagainya. Demikian produk turunan dari digital ini, yang kecerdasan manusia itu melengkapi peradaban manusia. Betul. Karena salah satu syarat orang masuk di dalam peradaban dunia adalah punya pengetahuan, knowledge and skill, Knowledge and skill. punya culture, budaya, dan penguasaan teknologi. Itu. Nah, untuk itu saya kira untuk Mas Dian ya sebetulnya Mas Dian, Dian. iya. Kalau mau hidup dalam, saya kira tidak keluar dari itu. Iya. Bisnis di rumah. Istri saya bisnis online jalan tuh. Oh iya, jalan. Iya. Dulu orang kan enggak Jual beli kepikiran. online.
Bukan, dia jual makanan. Oh, I see. Dan semua ibu-ibu sekarang menjadi entrepreneur. Dengar. Betul. Jadi walaupun anaknya yang disuruh bikin aplikasinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Tapi medianya memang sekarang gini. Jadi apa namanya? Handphone. Untuk anak-anak muda semua, untuk kaliannya guys, ya. Masa depan Anda yang sekarang dan yang akan datang ini cuma di tangan 2 jari ini. Iya, itu ya. Ya, this one. Ini betul-betul menjadi penentu. Ya, Tuh. Jadi bagaimanapun juga ini adalah sudah sebuah keniscayaan. Itu. Bisnis milenial tidak jauh dari persoalan-persoalan ini. Dengerin itu, guys and rem, ya. Guys and rem. Itu gas, Oh, itu John. gas ya. Tak lurusin. Oke, itu kita nggak bisa menolak namanya teknologi. Oke, itu tadi ya. Yang terakhir tadi menang Tumblr ya. Dian ya, Tumblr yang tadi yang saya bacain sebelumnya, dapat buku Yang Muda Yang Kaya dari Pak Basuki Surojo. Dibaca bukunya agar menjadi muda kembali dan kembali kaya raya gitu ya. Pak Ming dibaca dong Kalau bukunya. kembali kaya raya berarti dulunya kaya. Dulunya kaya. Oh, saya baca buku ini bisa kaya lagi dong. Iya. Bisa kaya dulu. Bisa kaya dulu. Oke Pak Miing. Iya. Oke, terima kasih atas bincang-bincang singkatnya, sebuah waktu yang berharga. Nanti kita bincang-bincang lebih lanjut ya. Oke, John. Senang sekali saya bisa diundang Anda ke sini. Sama-sama, Paling kan Pak. nostalgia kita teman lama. Iya, lama gak ketemu. Dan dipertemukan dalam dunia yang baru. Wah, Oh. ini dunia YouTube. Mungkin Pak Ming bisa kasih pesan-pesan buat generasi muda, terutama yang mau menekunin dunia entertainment gitu kan. Buat teman-teman milenial mungkin bisa dikasih wejangan atau pesan. Silakan Pak Ming. Ya, buat teman semuanya, anak-anak muda yang milenial, saya kira kalau Anda mau maju, pertama kontrol bangun paginya. Wow, oke. Tidak ada yang sukses orang yang bangunnya siang. Iya, Itu satu dulu. Ya sederhana. Simple itu, simple itu, iya. Saya simpel aja. Tidak ada orang yang sukses karena bangunnya dia siang, gitu ya. Jadi kalau Anda masih belum bisa bangun pagi, tidak perlu jam 4 lah. Paling nggak mungkin bisa jam 4:30 atau jam 5 bangun, lalu berdoa Ibadah dulu. sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Iya. Lalu mungkin baca-baca buku, jangan bacain teman mulu, gitu. Baru olahraga dan begitu. Kemudian yang kedua, saya kira dan tidak boleh berhenti belajar. Iya. Dan belajar itu dari universitas kehidupan. Wow. Jadi saya tidak memiliki portofolio akademik yang cukup memadai untuk hidup di zaman sekarang. Tapi insya Allah saya memiliki experience knowledge, punya perjalanan. Wah. Kenapa? Karena this one, karena buku inilah yang membuat kita cakrawala bisa jadi terbuka. Jadi jangan berhenti membaca buku. Yang terakhir cuma satu, Ya. rendah hati. Ya. Sebab sukses itu ada 3. Pertama orang punya knowledge, Ya. kedua punya skill, dan yang ketiga punya attitude yang baik. Attitude. Dan attitude ini ternyata mendominasi dari 2 syarat knowledge and skill itu daripada presentasinya. Luar biasa. Jadi kalau Johnny sukses sekarang, karena kamu sekolahnya S2 IT, itu tuh cuma 7,5% Betul, andilnya. Tapi Attitude. kalau biar Johnny S2 mau S3 mau S00 juga jagoan IT, kalau you punya attitude sikap mental nggak bisa dipercaya sama orang, Iya. you fail. Betul. Udah. Dan menurut survei attitude kalau kata-kata itu dijumlah nilainya adalah 100. Iya. Iya. Oke, itu tadi jumpa kita dengan Pak Ming. Mbak Gita, terima kasih inspirasinya. Sama-sama, Terima Mas kasih. Joni. Nah, luar biasa sekali, dan jangan lewatkan podcast Kobas berikutnya tentunya dengan tokoh-tokoh yang lain. Kalau ada ide nih silahkan komen di bawah siapa yang mau kita undang. Oke, komandan-komandan, terima kasih, sampai jumpa lagi dan tetap sehat, sukses, bahagia dan salam pengis.